Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 351. Alhamdulillah bersama saya saat ini hadir Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Dewi Dodo, SH, SD. Beliau ini Kabid Pengawas yang baru, Kabid baru tapi stok lama. Selamat datang Bapak Kabid. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 351. Baik, ini udah agak lama juga kita nggak ngobrol-ngobrol gini, Pak. Saya manggilnya Pak Kabid aja biar lebih ada ini ya, formal ya. Jadi tema kita siang ini Pak Kabid tentang Hari Kepatuhan BPJS. Belum nasional. Kan kalau lainnya Hari Kepatuhan apa terus ada nasional, ini masih belum nasional. Hari Kepatuhan BPJS. Nah, ini sesuatu yang baru mungkin bagi saya juga, bagi teman-teman di Jawa Timur. Sebenarnya apa sih Hari Kepatuhan BPJS itu, Pak Kabid? Terima kasih. Jadi Hari Kepatuhan BPJS ini sebenarnya inisiasi saya sebagai Kabid baru tentunya adalah suatu pemeriksaan kepada pelaku usaha. Jadi pengawas dengan BPJS ini bersatu padu. Dalam satu hari itu kita semua di beberapa titik di Jawa Timur keseluruhannya bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang terdapat indikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan. Oke, berarti ini khusus BPJS Ketenagakerjaan ya? Sebenarnya kita nanti wacananya semua BPJS termasuk BPJS Kesehatan, karena waktu yang mendesak BPJS Kesehatan belum menyiapkan datanya yang mana yang harus diperiksa. Yang lebih sudah mengirimkan data keseluruhan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baiklah. Tapi yang diperiksa itu perusahaan yang sudah ada indikasi awal itu ya? Ada pelanggaran. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh Wasrik atau info-info atau pengaduan-pengaduan yang sudah diterima di BPJS Kesehatan maupun di kita satukan data itu, kita lakukan pemeriksaan bersama kebetulan di Jawa Timur ada 6 korwil, jadi di 6 korwil dan di beberapa sub korwil keseluruhan se-Jawa Timur kita adakan gerakan bersama di hari Selasa minggu ketiga ini. Berarti dalam sehari itu kalau saya bayangkan dari ujung timur Banyuwangi sampai mungkin Sumeneb ya, Sumeneb Ngawi, seluruh pengawas Jawa Timur khusus BPJS dari itu, nggak ada kegiatan lain berarti ya? Khusus di hari Selasa minggu ketiga setiap bulannya tidak ada kegiatan lain kecuali pemeriksaan bersama BPJS yang kita sebut dengan Hari Kepatuhan BPJS. Nah, itu tadi kan indikasi awal. Kira-kira yang diperiksa itu yang indikasi gimana? Perusahaan yang mungkin gimana kan kita belum menyampaikan kira-kira. Ya, jadi karena kekuatan pengawas di Jawa Timur ini menyebar, jadi kita ini ada sekitar 185 pengawas akan melakukan pemeriksaan yang sudah terdata, yang rata-rata itu artinya setiap perusahaan itu pelanggarannya sudah jelas, mulai pelaku usaha mendaftarkan sebagian jumlah tenaga kerjanya, istilahnya kita PDSTK, perusahaan melakukan pendaftaran tidak semua program, PDS program bahasa kita, terus pelaku usaha yang tidak memberikan data yang sebenarnya terkait dengan gaji tenaga kerjanya, juga pelaku usaha yang mendaftarkan namun tidak membayarkan atau menunggak bahasa kita, menunggak iurannya yang belum dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke, berarti itu perusahaan sebenarnya udah ikut tapi ada masalah di situ. Ada masalah di situ, mungkin juga ada sedikit trouble keuangannya, macam-macam alasannya di situasi ini. Namun harapan saya karena ini situasi sudah mulai normal, harapan saya juga semua sudah normal kembali. Itu kira-kira mekanismenya gimana Pak Kabid? Pengawas datangkah atau mungkin dikumpulkan di suatu tempat diceramahi gitu atau gimana? Jadi secara teknis panggilan terhadap perusahaan itu dipanggil di tempat-tempatnya yang ada pengawasnya. Jadi umpamanya di Korwil 1 sampai 6 itu di Korwil 1 kebetulan ada titiknya di Surabaya, Mojokerto, terus Pasuruan.
yang Surabaya, Gresik, Sidoarjo jadi satu tempat di satu korwil. Nah itu perusahaannya kita panggil, surat pemanggilan sudah terkirim semua. Harapannya di hari Selasa ini sudah kita lanjutkan dengan pemeriksaan itu, kita BAPK bahasanya, berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan. Apakah benar yang kita duga sementara ini pelanggaran-pelanggaran yang sudah masuk dalam pemanggilan itu. Kalau benar nanti dibuatkan berita acara untuk penyelesaiannya kayak apa. Umpama ternyata belum bisa ditindaklanjuti, maka akan diterbitkan nota pemeriksaan lagi. Selanjutnya apabila diabaikan diberikan nota pemeriksaan 2. Apabila masih diabaikan maka kita kenakan sanksi. Sanksinya bisa berupa rekomendasi dan bisa berupa PAP, tindak pidana ketenagakerjaan. Artinya gini, kalau tadi disampaikan setiap kabupaten kota plus minus ada ya, ada titik pemanggilan. Katakanlah yang di Banyuwangi berarti kan nggak perusahaan banyak dipanggil ke sini nggak ya? Ya. Artinya orang perusahaan Banyuwangi dipanggilnya juga di Banyuwangi. Iya. Oke. Jadi pemanggilan ini karena ini beda. Di Jawa Timur ini kan ada 38 kabupaten kota. Sedangkan pengawas kita ada di bahasanya 6 korwil dan subkorwil. Sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan khususnya itu hanya ada 13 titik kepala cabang. Nah, artinya ini penyesuaian itu kaitannya dengan jumlah pengawas wasrik, bahasanya wasrik, dan kita pengawas ketenagakerjaan menyesuaikan tempatnya itu. Sementara kita lakukan pemanggilan, apabila ternyata umpama nanti dipanggil nggak datang, kita panggil sekali lagi nggak datang, tetap kita lakukan pemeriksaan di tempat kerja di perusahaan itu. Oh, berarti artinya tahap pertama adalah perusahaannya datang ke titik pengawas. Betul. Nah, kalau itu belum, tahap berikutnya pengawas yang balik datangi ke sana. Siap begitu. Oh, begitu. Ya. Oke. Nah, artinya itu tadi disampaikan setiap hari Selasa berarti ya? Jadi sebenarnya hari Selasa minggu ketiga itu bentuk waspadu kita dengan BPJS. Karena BPJS ini selama bertahun-tahun itu sebenarnya sudah membuat MOU dengan kita. Namun pelaksanaannya selalu karena pekerjaan kita masing-masing juga banyak, artinya belum serasi. Nah ini kita padukan di setiap hari Selasa minggu ketiga itu. Oh, artinya dalam sebulan itu spesialnya di hari Selasa ketiga, spesial khusus BPJS ya. Siap. Ya. Nah, apakah ini rasanya hal baru ya? Ini kan dari Jawa Timur ya? Baru di Jawa Timur ada seperti ini? Setahu saya baru dari Jawa Timur ini yang biasa, membuat begini. Ya. Jadi tempat lain belum ada. Semoga menjadi model bagi pengawas ketenagakerjaan di tempat lain juga untuk menjamin penegakan perlindungan ya. Nah, kalau tadi kan dipanggil dan proses berikutnya yang terakhir sanksi, kira-kira sanksi yang kan di Indonesia biasanya kan gini, ada peraturan, orang mikirnya peraturan dibuat untuk dilanggar. Kalau ada sanksi orang nggak takut. Sanksi yang terberat apa sih kalau misalkan dari proses ini kira-kira yang bisa bikin efek jerah? Sebenarnya kita ini memang lebih mengedepankan pembinaan. Jadi kita lakukan pembinaan, kita tuh tindak pidana tertentu, memaksimalkan hak-hak pekerja untuk dibayar, itu yang nomor 1. Tapi toh kalau memang harus disanksi, kan ada 2 sanksi, yang satu bersifat rekomendasi, yang satunya bersifat tindak pidana. Nah, sedangkan tindak pidana ini kita ambil terakhir. Kenapa? Karena kita jangan karena 1-2 orang umpamanya terkait pelanggarannya, tapi harus sampai memidanakan direktur perusahaan, malah nanti buyar semua. Nah ini kita paksakan itu, harapannya kita membuat hari kepatuhan ini sebenarnya lebih sederhananya pengennya membuat perusahaan itu atau badan usaha itu semua patuh. Mungkin ini kita jalankan 3-4 bulan, karena gencarnya kami, harapan saya perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur itu sudah patuh tanpa kita periksa. Artinya ini saja sudah ada dampak. Ada 7 perusahaan yang baru disuratin yang kaitannya dengan penunggakan langsung bayar semua sebelum dipanggil. Sebelum acara dipanggil sudah bayar semua. Luar biasa ini. Semoga itu menjadi bahasa sekarang viral ya. Kadang-kadang kalau belum viral belum ada efeknya. Tapi kalau saya bayangkan gini,
dalam sehari semua pengawas di Jawa Timur ada berapa tadi? 185. Nah, perusahaan terus manggil semua. Dan itu satu pengawas kan nggak cuma satu perusahaan berarti? Enggak. Jadi kita upayakan minimal 3, maksimal 5. Tapi ada juga teman-teman yang sampai lebih, ada juga yang kurang karena memang dari data yang dikirim kurang. Artinya ketika ada pengawasnya 10, ternyata pengaduannya cuma 15, umpamanya kan terlalu sedikit gitu. Tapi kalau secara umum kalau dalam sehari itu katakanlah tanggal 18 besok itu plus minus ada sekitar 400 perusahaan ya yang di sehari itu. Iya. Luar biasa sekali. Baik, rasanya sudah punya bayangan kita apa sih hari kepatuhan BPJS yang tahap awalnya ini masih di ketenagakerjaan. Kalau dulu mungkin jam sostek include ya, ketenagakerjaan kesehatan. Nah, sekarang karena dipisah, kan, ada ketenagakerjaan sendiri, ada kesehatan sendiri. Nah, kalau yang rencana tadi Selasa 18 Juli itu khusus ketenagakerjaan. Mungkin yang kesehatan sudah ada ancang-ancang? Sudah secara komunikasi kita sudah beberapa kali komunikasi, yang intinya kita minta data untuk kita lakukan pemeriksaan bersama. Jadi prinsipnya sudah mulai ditata itu, artinya biar kita nanti bekerja ini kan ketika membuat jadwal saja sulit, ini sudah kita jadwalkan di hari itu, kesempatan bersama. Kalau nggak diambil, menurut saya emannya ini mumpung semua sudah oke, semua sudah siap, tinggal jalan. Semoga sukses. Oke. Terima kasih. Dan terakhir, kalau tadi mekanisme BPJS Ketenagakerjaan, apakah nanti diterapkan juga untuk kesehatan dengan proses kesehatan? Prinsipnya sama. Dari Selasa minggu ketiga itu kita lakukan pemeriksaan bersama. Sama sekali. Ya. Tapi kalau seandainya ada terpaksa ada apa tadi sanksi, sebenarnya prosesnya sama juga ya kayak di. Jadi karena PPNS kita tuh menyebar sebenarnya. Nah ini nanti yang kita akan kondisikan setelah ternyata harus ada penindakan oleh PPNS, segera kita bentuk tim-tim. Secara prinsip sudah siap untuk tim-tim PPNS-nya, tinggal jalan saja. Baik, terima kasih Pak Arif. Semoga sukses untuk hari kepatuhan BPJS-nya, dan semoga ini menjadi role model juga untuk tempat lain dengan tujuan besarnya adalah perlindungan untuk tenaga kerja. Terima kasih. Salam 351.